بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Suratul Ghashiyah atau surat Al-Ghashiyah ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah sebagaimana yang telah berlalu pada surat atau tafsir surat Al-A'la, bahwasanya surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah ini dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat-salatnya, dalam salat Jumat, dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana pada momen-momen tersebut jamaah itu adalah saat-saat di mana berkumpulnya kaum muslimin, berkumpulnya manusia dalam jumlah yang besar. Karena surat Al-Ghashiyah berisi peringatan tentang hari akhirat. Dan di dalam surat ini dikabarkan bahwasannya manusia itu nanti di akhirat kelak akan dibagi menjadi dua golongan. Sebagiannya masuk ke dalam surga dan sebagiannya lagi masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam permulaan surat Al-Ghashiyah ini dengan pertanyaan. Hal ataka hadithul ghashiyah? Ya, jadi ini ada juga dibaca dengan saktah. Hal ataka hadithul ghashiyah? Nah, sudahkah? Ya, artinya sudahkah datang kepadamu atau sampai kepadamu hadithul ghashiyah, berita tentang hari kiamat? Jadi pesan dari pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan umatnya tentu mengikutinya. Bisa juga ayat ini pesannya disampaikan secara umum. Ya. Bagi yang menerima pesan ini. Dan ayat yang pertama ini menggunakan istifham, pertanyaan. Hal, ya. Apakah atau sudahkah? Ya, ini sebagai bentuk tasywiq dan sebagai bentuk ta'zim. Ya, tasywiq untuk menarik perhatian, ya. Buat orang itu menarik, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini redaksinya demikian, dengan menggunakan kata hal istifhamiyah. Wahai orang yang beriman, maukah, gitu ya, aku tunjukkan kepada kalian perniagaan apa yang bisa menyelamatkan kalian, yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Ya, itu menggunakan hal adullukum, hal. Nah, hal ini juga, ya, hal maksudnya hal yang artinya apa dalam bahasa Arab? Apakah? Ya, ini juga, ya, mengandung makna ta'zim, lit ta'zim, sebagai bentuk pengagungan. Jadi pertanyaan semacam ini menunjukkan betapa agungnya, ya, berita tentang hari kiamat itu. Hadithul ghashiyah. Hadithul ghashiyah aina ba'wa. Jadi hadithul ghashiyah,
Ya, itu adalah berita tentang hari kiamat. Al-Ghasyiyah, hari kiamat dinamakan Al-Ghasyiyah, ya, karena dia meliputi, ya, ad-dahiyah al-'azimah allati taghsha an-nas. Ya. Jadi memang ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna Al-Ghasyiyah itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya, beliau menyebutkan makna Al-Ghasyiyah yang pertama, sebagaimana katakan, ya, sebagian ulama mengatakan, jadi pendapat pertama bahwasanya Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Dan dari kajian-kajian kita sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa hari kiamat itu ada banyak nama. Ya, ada banyak nama. Di mana nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat kiamat. Sifat-sifat kiamat. Dan di antaranya adalah Al-Ghasyiyah. Di antara nama kiamat itu adalah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah secara bahasa tadi ya, ad-dahiyah al-'azimah, ya, yang meliputi. Secara bahasa artinya yang meliputi. Kenapa dinamakan demikian? Kenapa Al-Ghasyiyah dinamakan meliputi? Yang meliputi. Catat, ya. Al-Ghasyiyah dimaknai yang meliputi, ya, dinamakan demikian karena kedahsyatan hari kiamat, kengeriannya itu akan meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, terjadi kegoncangan, kedahsyatan, kengerian, kehancuran alam semesta, dan semua ini meliputi seluruh makhluk. Makanya hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah, yang meliputi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama neraka. Pendapat yang pertama tadi, Al-Ghasyiyah itu salah satu nama hari kiamat. Pendapat yang kedua, Al-Ghasyiyah itu salah satu nama neraka. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka itu dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi, diliputi, wa taghsha wujuhahumun nar. Wajah-wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Ya, di surat Ibrahim ayat 50 ini, ya, Allah menggunakan kata wa taghsha yang artinya meliputi atau menutupi, sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, Al-Ghasyiyah artinya adalah neraka jahanam. Kalau demikian, maka makna ayat dalam ayat Al-Ghasyiyah ini, ya, Allah menanyakan apakah telah datang berita tentang neraka jahanam, ya, yang akan meliputi orang-orang yang disiksa di dalamnya sampai wajah mereka tertutupi oleh api yang sangat panas. Dan memang api neraka itu meliputi penghuninya dari segala sisinya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, yang mengatakan bahwasannya Al-Ghasyiyah adalah penduduk neraka jahanam itu sendiri. Ya. Di mana
penghuni neraka Jahannam taghshan nar, akan masuk ke dalam neraka Jahannam sehingga seluruh tubuh mereka akan diliputi neraka Jahannam. Intinya semuanya mengabarkan kepada kita tentang hari akhirat yang sangat mengerikan. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, pada hari kiamat itu ada dua golongan. Ya. Pertama, Allah menyebutkan golongan yang akan diazab oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Ya. Allah berfirman pada ayat yang kedua, wujuhun yawma idzin khashi'ah, khashi'atun ay dhalilah. Pada hari itu banyak wajah yang khusyuk, maksudnya tertunduk dalam keadaan hina. Tertunduk, terhina. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang kafir yang diazab oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang pada hari itu tertunduk, terhina, dzalilah, terhina. Amilatun nasibah, yang susah payah, bekerja keras, lagi kepayahan. Baik. Sebelum kita membahas ayat yang ketiga, di sini makna khasyi'ah tadi artinya tertunduk hina gitu ya. Tertunduknya itu dalam keadaan hina. Di sini disebutkan pada hari kiamat itu wajah orang-orang kafir itu tertunduk hina. Nah, di sini disebutkan khasyi'ah, khusyuk. Jadi dari wajah mereka itu timbul kekhusyuan. Kenapa? Allah menggunakan kata khasyi'ah. Ya. Di sini ada disebutkan dalam tafsir. Kenapa? Ya, timbul pada wajah mereka itu kekhusyuan. Karena selama di dunia mereka tidak pernah khusyuk sama sekali. Ya. Mereka selama di dunia senantiasa dalam keadaan huru-hara, berhura-hura maksudnya. Ya. Tidak pernah ada kekhusyuan dalam wajahnya. Dan demikianlah kondisi orang-orang kafir. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan senang-senang, foya-foya, tertawa-tawa. Tidak pernah timbul kekhusyuan dalam hati mereka. Tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk salat, membayar zakat, berhaji. Tidak pula terbetik dalam hati mereka tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Hanya hura-hura yang mereka lakukan, sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka, menjadikan wajah-wajah mereka itu tertunduk hina, khusyuk, tertunduk ketakutan. Berbeda halnya dengan kondisi orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin tatkala di dunia kebalikannya, mereka itu merasa khawatir terhadap hari kiamat, merasa takut dengan azab Allah. Bahkan orang-orang yang beramal soleh pun di dalam amal solehnya bercampur perasaannya antara rasa harap dan rasa cemas. Ya. Tidak terlalu berharap dan tidak terlalu cemas. Jadi seimbang antara khauf dan raja. Ya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya, dalam surat Al-Mu'minun. Mereka
yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah ya, dengan hati yang penuh rasa khawatir, rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Jadi orang mukmin itu di dunia ya senantiasa khawatir, ada kekhawatiran di dalam dirinya. Hidupnya itu antara raja dan khauf, antara harap dan cemas. Berharap akan mendapatkan surga dan khawatir, cemas kalau diadab di neraka. Sehingga dengan demikian nampaklah nampaklah kekhusyuan yang timbul di dalam salatnya, di dalam ibadah-ibadahnya, ya. Wajahnya teduh, gitu ya, khusyuk. Maka orang yang beriman di akhirat kelak ketakutan itu, kecemasan itu akan sirna. Ya. Jadi berbanding terbalik. Dan inilah kondisi orang-orang yang beriman tatkala mereka khusyuk di dunia, maka di akhiratnya mereka akan hidup dalam kesenangan. Lain halnya dengan orang-orang kafir yang pada hari kiamat wajah-wajah mereka khusyuk ketakutan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita pindah ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Amilatun amalan yakunu bihin nasab wa huwa ta'ab. Bekerja keras lagi kepayahan. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ayat yang ketiga ini. Ya. Dan dua-duanya berasal dari salaf, ya. Pendapat pertama menyatakan bahwa amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Ini dikaitkan dengan orang-orang yang selama di dunia itu bersusah payah dalam beramal. Jadi mereka amal solehnya itu luar biasa, meletihkan, berletih-letih dalam beramal soleh. Namun di akhirat mereka tetap masuk neraka jahanam. Sudah capek-capek, susah payah, berletih-letih amal soleh di dunia, namun tetap masuknya ke dalam neraka jahanam. Ini ya dikaitkan yang pertama pendapatnya. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Ini semuanya disebabkan karena orang itu menganggap bahwa amalan mereka adalah amalan yang soleh, tetapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Dan masuk dalam makna ini adalah para pendeta, yang mereka bersusah payah ya melakukan amalan, ya, berkreasi di dalam beramal, namun tidak diterima oleh Allah amalannya. Jadi susah payah ya beramal, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu seperti di dalam surah Al-Fatihah diabadikan ya, jalan yang lurus itu bukannya jalan orang-orang yang dimurkai, dan satu lagi siapa? Yang sesat, tersesat ya. Ad-dhalin itu mereka adalah orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Melakukan amal tetapi tidak tahu ilmunya. Sehingga sudah susah payah melakukan amalan, tidak diterima oleh Allah. Ternyata amal solehnya tidak diterima. Inilah ya nasib yang mengerikan tentunya. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Ya, beribadah dengan susah payah, berletih-letih, akan tetapi tidak diterima oleh Allah. Ini pendapat yang pertama. Ya, artinya Allah sedang membicarakan orang-orang yang masuk neraka jahanam, yang mana mereka di dunia itu banyak beramal, berletih-letih. Ya, namun amalannya tidak diterima, malah justru mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama jumhur, mayoritas ulama, sebagaimana
keterangan di dalam kitab tafsir ini, tafsir juz amma ini. Ya. Ini pendapat sebagian besar ahli tafsir, dan ini pendapat yang kuat bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah, orang jadi yang bekerja keras, berletih-letih itu adalah orang-orang kafir yang dibuat tertatih-tatih, berletih-letih, ya, bekerja keras dengan pekerjaan yang melelahkan dan memayahkan di akhirat kelak sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kaitannya dengan apa? Keadaan orang kafir nanti di hari kiamat. Mereka dibangkitkan dalam keadaan susah payah. Ya. Ini pendapat yang kedua. Yang nampaknya lebih kuat. Jadi ini karena ada kaitannya, yaitu wujuhu yauma idzin. Ya. Dikaitkan dengan firman Allah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Sehingga amilatun nasibah ini artinya, ya, maknanya adalah mereka orang-orang kafir yang dibuat bersusah payah, berletih-letih pada hari kiamat, ya, sebagai bentuk siksaan bagi mereka. Ya. Ketika semua manusia berdiri di padang mahsyar, sementara jaraknya hanya 1 mil dari kepala, orang-orang kafir susah payah. Mereka amilatun nasibah, bekerja keras, berletih-letih, susah payah. Lain halnya dengan orang yang beriman, ya, di padang mahsyar mereka dinaungi oleh arsy, ya, arsy Allah. Akan tetapi orang-orang kafir, keringat mereka bercucuran, bahkan sampai menutupi wajah-wajah mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka akan menunggu hari di mana hari tersebut satu harinya seperti 50.000 tahun. Nah, ini sungguh merupakan kepayahan, keletihan. Sudah begitu, mereka akan dimasukkan dan disiksa di dalam neraka Jahannam dengan siksaan yang membuat payah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang-orang yang letih dan payah, ya, karena mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, mereka harus merasakan azab yang pedih dan siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tasla naran hamiyah, atau ya, tasla naran hamiyah ay tadkhulu fi nari jahannam. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka Jahannam. Neraka Jahannam, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, itu telah dinyalakan dan dipanaskan, dan itu dalam waktu yang lama, dan itu memang sudah disiapkan dari sekarang untuk orang-orang kafir, sehingga tatkala telah mencapai puncak panasnya, dimasukkanlah orang-orang kafir ke dalam neraka Jahannam. Tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Api neraka yang pasti panas. Ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamiyah. Ya, dengan apa? Hamiyah, wan narul hamiyah allati balagat min hamwiha أنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. Ya. Tidak ada bandingannya sebenarnya. Kalau demikian ini, ya, panasnya neraka Jahannam itu 69, ya,
bagian. Itu jadi baru 6 apa? Panasnya api dunia itu 1 banding berapa? Iya. 69. Panasnya api neraka. Kalau kita merasakan matahari, ya, sinar matahari yang begitu panas, padahal jaraknya antara kita dan matahari itu sangat jauh, ya. Tidak hanya jauh, ya. Ya. Padahal ya, di antara matahari, ya, dan kita ini kan itu saking jauh jaraknya juga di di sela-selanya ada hawa yang sejuk, yang dingin, ya. Panasnya tetap kita merasakannya, terutama di musim-musim panas, apalagi di wilayah atau daerah yang ya bukan tropis seperti kita, ya, ya. Daerah yang panas, ya. Itu seakan-akan kulit itu terbakar sampai, ya, saking panasnya. Itu baru panasnya dunia. Tentu panasnya di akhirat jauh lebih panas. Tusqa min ainin aniyah. Ayat yang kelima. Mereka diberi minum dari ain. Ain itu sumber air, mata air. Aniyah yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Ini lagi-lagi sungguh sangat mengerikan, ya, kalau kita renungi keadaan mereka. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Sudah disiksa, kalau merasa kehausan, mereka akan diberi minum dari air yang mendidih atau air yang sangat panas, sehingga ketika dituangkan itu belum masuk ke dalam kerongkongan sudah merontokkan kulit wajahnya, saking panasnya. Jadi kalau penduduk neraka itu merasa kehausan, mereka akan diberi minum air yang sangat panas, air yang mendidih, sehingga itu sebelum air itu masuk ke dalam kerongkongan sudah merontokkan kulit wajahnya beserta dengan daging-dagingnya. Belum lagi ketika airnya masuk ke dalam perutnya itu dapat merontokkan usus-ususnya, memotong-motong ususnya. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Aniyah, ainin aniyah, sumber air yang sangat panas. Kata-kata aniyah itu diambil dari kata al-ina, yang artinya adalah at-ta'khir, yang diakhirkan. Maksudnya adalah sumber air tersebut telah dipanaskan sejak lama, sejak neraka itu diciptakan, sehingga mencapai pada puncak panasnya. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Hingga ya sangat mungkin, ya, air yang begitu panas itu, ya, merontokkan kulit dan daging wajahnya, bahkan sampai memotong-motong ususnya. Ya, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Jadi kalau merasa haus penduduk neraka itu, mari kita renungi agar kita semakin takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa takut, ya, mendengar berita seperti ini,
insya Allah kita baik-baik saja. Tapi kalau tidak ada rasa takut, ya biasa saja. Atau bahkan menganggap itu hanya dongeng saja. Nah, hati-hati ya. Kita harus mawas diri. Bagaimana penduduk neraka itu, mereka diberi air yang sangat mendidih, bahkan sampai memotong-motong usus mereka. Jadi air minum yang diberikan ke penduduk neraka itu tidak ada manfaatnya, zahir maupun batin. Tidak mendinginkan wajah, ya, maupun tidak memberikan kesegaran, ya, atau dahaga. Mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana di neraka jahanam ada sumber air? Bukannya, ya, biasanya yang namanya air itu kan memadamkan api. Kok ada air gitu ya? Kalau ada air jadinya apinya padam gitu ya. Mungkin saja muncul pertanyaan seperti itu, namun bisa dijawab, keadaan di akhirat tidak bisa disamakan dengan di dunia. Keadaan jauh lebih dahsyat. Memang perkara akhirat itu tidak bisa dikiaskan, ya, dengan perkara dunia. Tidak bisa diukur, ya. Dan memang, ya, banyak hal, ya, kalau berbicara akhirat, ya, maka, ya, ukurannya bukan dunia, ya. Panasnya saja tadi, ya, 1 banding berapa panasnya akhirat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Jadi sekali lagi ini juga tidak bisa dikiaskan. Makanan yang berduri itu apa? Itu durian? Tidak. Ya. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Pohon apa yang berduri? Ya, kaktus atau apa, ya, sekali lagi, ya, tidak bisa dikiaskan. Namun sekali lagi, selain, ya, perkara di akhirat itu tidak bisa dikiaskan, ya, ukurannya disamakan dengan, ya, perkara dunia. Bagi Allah itu sangatlah mudah, karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi kita adalah mengimaninya. Apalagi perkara yang masih termasuk ghaibiyat semacam ini. Bagi kita tentu tidak sampai. Ya, sebagaimana kenikmatan nanti di surga itu, ya, di luar bayangan kita. Ya, kalau kita bayangkan saja sudah rasanya senang, bahagia, ya. Tentang surga, tentang neraka kita sudah ngeri gitu ya, merasa ngeri gitu ya. Namun kenyataannya nanti di akhirat, wallahu a'lam, itu jauh, ya, lebih dahsyat. Nah, bagi kita adalah mengimaninya. Tugas kita ini bukan hanya membayangkan saja, tapi apa? Mengimaninya. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari pohon yang berduri. Jadi memang para ahli tafsir, ya, menyatakan bahwa dhari', pohon yang berduri itu semacam jenis tumbuhan berduri. Kalau dalam kondisi basah dikenal dengan nama asy-syibriq. Ya, di sini indana wa yusamma indana asy-syibriq. Ya. Syibriq jika oleh orang-orang Quraisy, ya, itu syibriq. Dalam kondisi basah, ya, syibriq. Dan di dalam kondisi kering disebut dhari'. Jadi dalam kondisi basah disebut syibriq, dalam kondisi kering disebut dhari'. Sehingga bagi orang-orang Quraisy, ya, sebenarnya kata-kata dhari' ini tidak asing bagi mereka. Di mana tumbuhan semacam ini itu adalah tumbuhan yang tidak didekati oleh hewan-hewan, ya, karena selain, ya, bentuknya yang berduri, ya, itu dapat beracun, gitu ya. Dan
Sebagian ulama lain juga, ya, sebagaimana disebutkan di sini, dhari' itu adalah pohon yang terbuat dari api. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menguatkan hal ini. Ya, pohon itu ya adalah pohon zakum. Ya. Pohon yang ya berduri, ya, ciptakan dari api. Ada juga ya sebagaimana dalam surah Al-Haqqah, wala ta'amun illa min ghislin. Ya, tidak ada makanan ya bagi laisa lahum ta'amun illa min dhari', ya. Ya. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali darah dan nanah, gitu ya. Ghislin, nanah yang keluar dari penghuni neraka jahanam. Ini yang menjadi makanan bagi penduduknya. Wallahu alam. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang mana ya makanan dari dhari', ya, pohon yang berduri, atau tadi min ghislin dari nanah, itu tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ya. Onta saja ketika makan dari dhari', ya, tumbuhan kering yang berduri tadi, yang dapat beracun itu, ketika onta itu memakan pohon tersebut, setelah itu dia akan kesakitan sampai badannya kurus sehingga ya akhirnya mati. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi kalau berbicara tentang makanan penduduk neraka, itu ada 3. Dan inilah makanan ya yang menjadi makanan ya penduduk neraka. Dari pohon yang berduri, dhari' tadi, ya. Ya, kemudian dari nanah, darah dan nanah. Ya, ada juga yang menyebutkan ya zakum. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Apa itu? Kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Minyak yang dipanaskan, yang mendidih dalam tubuh sebagaimana mendidihnya air panas. Ya. Itu. Ya. Namun yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah setiap penghuni neraka itu akan memakan ketiga jenis makanan tersebut atau tidak? Itu yang diperselisihkan para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya setiap penghuni neraka jahanam itu akan makan dari ketiga jenis makanan tersebut. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya makan ini menjadi konsumsi penghuni neraka sesuai tingkatan atau darakat, ya. Ya, ada tingkatan hanya makan dhari' tadi, ya. Ada tingkatan hanya makan ghislin, ya, darah dan nanah. Ada tingkatan yang hanya makan zakum. Intinya 3 jenis makanan inilah yang menjadi makanan para penghuni neraka. Yang mana mereka harus memakannya karena lapar yang sangat yang mereka rasakan. Meskipun itu akan merusak tubuh mereka. La yusminu wa la yughni min ju'. Tentu makanan seperti itu tidak dapat menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Bagaimana akan kenyang, gitu ya, kalau yang dimakan seperti itu. Nah, orang makan itu kan punya 2 tujuan, ya. Apa tujuannya orang makan? Untuk menghilangkan rasa lapar, ya, dan mengenyangkan, ya. Itu yang pertama, betul. Orang makan itu biar kenyang, hilang rasa laparnya. Yang kedua, apa jemaah?
untuk menumbuhkan tubuhnya, baik itu ke atas maupun ke samping atau ke depan. Ya. Jadi orang makan itu untuk membesarkan tubuhnya. Ya, begitu kan ya. Namun, ya, makanan yang dikonsumsi oleh penduduk neraka, wal'iyadzubillah, ini sudah tidak bisa mengenyangkan, tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Bahkan justru akan membuat perut itu malah kelaparan. Dan mau tidak mau mereka harus terus-menerus memakan makanan mengerikan tersebut. Ya, inilah kondisi kelompok yang pertama yang masuk ke dalam neraka Jahannam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian di ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16, ya, Allah akan menyebutkan tentang kondisi kelompok kedua yang mereka masuk ke dalam surga. Insyaallah, ya, kelompok yang kedua ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan ya kita dihindarkan dari kondisi ya, kelompok yang pertama penduduk neraka Jahannam, dan kita dimasukkan ke dalam kelompok yang kedua yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita kaji ini dapat menambah ilmu serta iman kita sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.